Shalom Sobat Katolik, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami bertiga, saya Frater Anugrah, Saya Frater Rinto, saya Frater Genesi, akan membahas sebuah kasus pastoral yang sering terjadi di lapangan. Tapi ini penting nih untuk dibahas karena menyangkut banyak hal termasuk aspek teologis dan hukum kanonik. kasusnya tentang seorang kakek yang belum dibaptis, tapi pastor memberikan sakramen pengurapan orang sakit kepadanya saat ia kondisinya sekarat. loh, boleh nggak tuh? Valid nggak? Licit nggak? Apa kata KHK? Nah, yuk kita bahas bareng, tapi sebelumnya kita saksikan dulu nih kasusnya. Check it out videonya. Di sebuah rumah yang sederhana, seorang kakek terbaring lemah. Di sisinya sang cucu menatap dengan gelisah, berharap ada sedikit pertolongan rohani bagi orang yang ia kasihi. Tanpa ragu sang cucu memanggil seorang pastor. Ia percaya gereja memiliki tanda-tanda kasih Allah yang dapat menguatkan sang kakek di detik-detik terakhir hidupnya. Pastor datang dengan hati penuh pelayanan. Ia mendekat, memegang tangan sang kakek dan memberikan minyak suci sebagai tanda pendampingan gereja bagi mereka yang menderita. Ia tidak mengetahui bahwa ada suatu hal penting yang belum pernah diceritakan. Beberapa saat kemudian, dalam keheningan yang sakral, sang kakek menghembuskan nafas terakhirnya. Dan pastor hanya bisa mendoakan keselamatan jiwanya. Setelah semuanya usai, sang cucu menyampaikan sebuah kenyataan yang mengejutkan, bahwa ternyata kakeknya belum pernah dibaptis. Pastor tersentak. Dalam hukum gereja, baptisan adalah pintu masuk sakramen, syarat yang mendahului penerimaan minyak suci orang sakit. Tetapi kenyataan itu datang terlambat. Kini, ia hanya bisa merenung dan bertanya, apakah sakramen yang ia berikan sah dan layak bagi orang yang menerimanya? Nah, itu dia videonya. Gimana tuh penyelesaiannya menurut KHK? Pertama-tama, harus jelas dalam KHK ada aturan yang sangat eksplisit dalam Kanon 842 paragraf pertama. Seseorang yang belum menerima sakramen baptis tidak dapat diizinkan valid untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Nah, apa artinya? Artinya, tanpa baptisan, seseorang tidak bisa menerima sakramen lainnya tuh, ya. Ya, betul sekali. Termasuk pengurapan orang sakit. Ya. Nah, Dan ditambahkan dalam Kanon 849 yang menjelaskan bahwa sakramen baptis adalah gerbang bagi sakramen-sakramen lainnya, dan sakramen baptis ini sebagai keselamatan. gitu ya. Nah, Lalu kita lihat juga dalam Kanon 1004 pada bagian pertama.
Pengurapan orang sakit dapat diberikan kepada anggota umat beriman. Nah, anggota umat beriman itu siapa? Yang sudah dibaptis tentunya ya. Oh, berarti kalau belum dibaptis, secara hukum dia bukan subjek yang sah. Ya, Begitu ya? betul sekali, Frater. Berarti kesimpulan yuridisnya, sakramen yang diberikan ini tidak valid karena satu unsur sakramen yaitu subjek yang sah tidak terpenuhi. Lalu soal pastor, apakah tindakannya itu licin? Nah, sejauh yang saya tahu sih ya, Frater ya, ini secara hukum tidak licit. Kenapa? Karena pelayan sakramen wajib memverifikasi syarat-syarat sakramental. Itu ada di Kanon 1006. Jadi seorang romo harus memverifikasi dulu nih syarat-syarat sakramentalnya. Namun kita perlu ingat, Frater, kita harus jujur bahwa situasi pastor ini bertindak dengan belas kasihan. Itu memperingan aspek moral, tapi tetap melanggar prosedur sakramen. Oh gitu ya. Nah di sisi teologis sendiri, setahu saya nih, ada yang namanya gereja mengakui adanya baptis keinginan. Gimana tuh, Brother? Iya, betul. Artinya dalam diri seseorang itu ada kerinduan untuk dibaptis, tetapi dalam kenyataan kehidupannya dia tidak sempat dan memperoleh rahmat keselamatan itu. Oh gitu ya. Tapi ingat, baptisan keinginan itu tidak memberikan karakter sakramental. Jadi tetap saja orang tersebut tidak dapat menerima sakramen lainnya secara valid. Oh, dalam kasus ini berarti kakek ini punya votum baptismi ya, keinginan tulus untuk dibaptis. Secara teologis ada harapan besar bahwa ia mendapatkan rahmat keselamatan. Betul sekali, tetapi dari sisi sakramental, pengurapan orang sakit ini tetap tidak valid. Ya. Jadi teologi itu memberikan penghiburan. Nah, hukum memberikan kejelasan struktur sakramen. Wow, gitu ya. Udah jelas ya ternyata. Nah, strukturnya. Udah ada strukturnya ya. Nah, gimana nih Frater? Kira-kira kalau nanti di masa depan nih, kalau kita menjadi pelayan pastoral suatu hari nanti, terus menjumpai kasus seperti ini, apa nih yang harusnya kita lakukan? Jadi KHK memberi jawaban yang jelas. Dalam bahaya maut, di Kanon 865 paragraf kedua, bisa dibaptis jika ada pengetahuan minimal dan kehendak dari si penerima. Nah, dan dalam kondisi itu siapa saja boleh membaptis loh. Entah itu pastor, entah itu frater, suster, bahkan awam itu bisa, asalkan dengan air dan formula Tritunggal. Wow, gitu ya. Berarti langkah yang paling benar itu pertama baptisan darurat dulu, lalu memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Ya, betul sekali, Frater. Jadi kalau urutannya benar, kedua sakramen akan valid dan licin. Dan rahmatnya pun mengalir dengan sempurna. Wow, gitu ya. Nah, ini kita sudah ngobrol panjang lebar nih, Brother. Kira-kira nih, apa nih pelajaran paling penting dari kasus ini? Pelajaran yang paling penting bahwa menjadi pelayan gereja berarti memadukan antara kebenaran iman dan belas kasihan pastoral. Hukum gereja bukan untuk mengekang, tetapi untuk menjaga kesucian sakramen dan keselamatan jiwa-jiwa umat. Betul ya. Nah, semoga refleksi ini membantu kita sebagai frater ya, calon imam, agar semakin bijaksana dalam menghadapi situasi darurat pastoral seperti ini. Dan jangan lupa frater bahwa Tuhan bekerja melalui sakramen-sakramen yang telah kita terima. Tapi Tuhan juga bekerja melampaui sakramen atau Deus Sacramentis non alligatur. Wow, gitu ya, bahwa Tuhan bekerja melampaui sakramen juga ya. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Maha Kuasa, betul. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga kasus yang kami bahas ini dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang membutuhkan penjelasan, gitu ya. Nah, sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Saya Frater Anugrah. Saya Frater Rinto. Saya Frater Denny SE. Juga bersama 3 aktor kami tadi, pamit mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan podcast kami. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam.